Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama di malam hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya waktu kita menyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Yang percaya berkata amin. Dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari tundukkan kepala bersama dan kita awali ibadah kita malam hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, dan kami alami, kami nikmati di setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri kebaikanmu, kesetiaanmu, dan penyertaanmu. Malam ini kami dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu, memuji, menyembahmu, beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan Tuhan menjamah kehidupan kami. Lembutkanlah hati kami, dan ubahkanlah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
Mari setiap hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, kita angkat kedua tangan kita bersama-sama malam hari ini. Bersehati bersama Tuhan malam ini. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau dengan korban pujian kami. Syukur kami sembahkan kepadamu, sebab kami tahu Engkau Allah yang layak untuk menerimanya. Dan setiap kami umat-Mu, kami ada tempat ini untuk menantikan Tuhan. Irabata syakara labara labara. Mari angkat kedua tangan kita bersama tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Yesus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Iramata kara labara syakara labara labara. Labara labara syakara labara labara. Ora labara syakara labara labara syakara labara. Nama syakara labara. Rapata karala bashara kira para ora mata karala bashakara ora mata karala bashakara Rise and thunders roll.
semangat. Sama-sama di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau aman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, tenang saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau aman. Angkat tangan kita tinggi-tinggi ke atas. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Kaulah Raja alam semesta, oh ku tenang sebab Kau Allahku. Semua mari katakan.
katakan dalam bahasa roh Bapak Ibu Saudaraku. Perlindungan dan kekuatan, oh jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Kita dalam asyana dalam haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini setiap kami boleh berkata, hai tenanglah jiwaku, sebab Tuhan bersama dengan kita. Berapa banyak kita percaya Tuhan ada di tengah kita, menyertai setiap kita, memimpin dan menuntun langkah hidup kita. Kau yang percaya, mari angkat kedua tanganmu bersama Bapak Ibu Saudaraku. Mari tengadakan wajahmu dan terimalah damai sejahtera malam hari ini. Oh, nama syarah, oh, still my soul, for He is with us, for He is with us, Jesus with us. Hallelujah.
damai, sejahtera, dan ketenangan Kau berikan buat kami. Sebab kami tahu Kau Allah Immanuel menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus, semua kita katakan bersama. Amin. Saudara-saudara yang paling mulia bagi Tuhan kita. Percaya hari ini adalah harinya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Yang percaya bersama-sama bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka cita. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Suka, bersama Bapak Ibu. Di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari rayakan bersama. Rayakan kehadiran Tuhan, Sabda yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Sabda yang layak dipuji. Suka di dalam Tuhan, suka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kepada kita, bersuka di dalam Tuhan kita. Di dalam Tuhan, di dalam Suara-suara buat Tuhan kita, haleluya. Sukacita dan damai sejahtera menjadi kekuatan kita. Yang percaya lambaikan tangan kita tinggi, kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus bersama dengan kita malam hari ini. Kita
sekali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka hati kita bersama malam hari ini. Kita percaya perkataan Tuhan membangkitkan iman kita semua. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari yang wanita saja bersama saya katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah
masyata karala marala 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 marala. Sikita kanara lama lama rala masyata karala marala 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 marala. Uramata kanara lama masyata karala marala marala marala. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang menghadapi tantangan hidup malam ini, Bapak Ibu sedang di dalam pergumulan, Bapak Ibu sedang dalam kesesakan, biar lagu ini menguatkan kita semua bahwa Bapak dan Ibu tidak pernah sendiri. Anda tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Yesus yang menyertai, ada Roh Kudus yang menyertai, ada Roh Kudus yang menghiburkan, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang dahsyat, Roh Allah yang berkuasa tinggal di dalam kita. Sikira lama-lama syaka kara lama-lama. Oh, itu sebuah penghiburan yang ilahi. Itu sebuah kekuatan yang ilahi. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri, karena kita ada dalam hatinya Tuhan. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Terima kasih. Oh. Malam ini Roh Kudus, kami memperingati 10 hari pencurahan kuasa Roh Kudus atas umat percaya. Dan malam ini kami bukan hanya mau memperingati, tapi malam ini kami mau mengalami Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang diberikan, bukan hanya untuk menolong, tetapi untuk tinggal di dalam kami, untuk mengurapi kami, untuk memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau yang ada di tengah-tengah kami, urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami. Pengurapan-Mu turun berlimpah-limpah, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saling susul menyusul satu dengan yang lain. Demikianlah pengurapan-Mu turun melimpah-limpah atas kami, sehingga sekembalinya kami dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup kami diubahkan, kekhawatiran kami dilepaskan, dan kami pulang dengan sebuah pengharapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicara kepada kami, berkata-kata kepada kami, sampaikan firman-Mu, dan berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami, memerdekakan dari ketakutan, memerdekakan dari kekhawatiran, memerdekakan dari kelelahan, dan menggantikan dengan pengharapan baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nathanael Prayogo. Sungguh satu sukacita kembali boleh berada bersama dengan Bapak Ibu, khususnya di dalam acara doa malam yang spesial malam hari ini. Oleh karena kita bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan, mungkin tidak seluruhnya, tetapi ada banyak gereja di dalam hari-hari ini sedang berdoa memperingati 10 hari doa menjelang pencurahan kuasa Roh Kudus, yang pada puncaknya besok hari Minggu kita memperingati hari raya Pentakosta, sekaligus juga menjadi tanda, menjadi titik awal pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat itulah gereja dilahirkan, gereja mulai bertumbuh, dan gereja mulai berkembang. Lebih dari 2000 tahun lamanya, sampai hari ini gereja tetap kuat, gereja tetap kokoh. Bukan karena sistem, bukan karena organisasi, tetapi karena di dalam gereja ada kuasa Roh Kudus yang adikodrati itu. Malam hari ini saya merindukan, dan saya mengharapkan kita semua merindukan, di dalam kita memperingati bagaimana para murid Yesus, 120 orang murid Yesus di kamar loteng Yerusalem sedang berdoa dan menanti-nantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Malam ini kita juga merindukan kuasa itu dicurahkan di tengah-tengah kita. Berapa banyak Anda merindukan hal itu? Lambaikan tangan saudara. Berapa banyak saudara merindukan ada urapan turun di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Dan kalau kita merindukan, saya percaya Tuhan
pasti akan menjawab kerinduan kita itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, berbicara tentang pribadi Roh Kudus, tidak bisa dilepaskan dari beberapa hal. Misalnya berbicara tentang Roh Kudus, berarti berbicara tentang karunia Roh Kudus, berbicara tentang buah Roh Kudus, berbicara tentang kuasa Roh Kudus, berbicara tentang tanda-tanda ajaib yang dibuat oleh Roh Kudus. Tetapi malam ini kita juga percaya tidak bisa dilepaskan dari pengurapan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, saya percaya kata ini adalah kata yang sudah sangat sering kita dengar, kita ucapkan, dan bahkan mungkin menjadi satu slogan atau menjadi satu tema di dalam banyak ibadah. Setiap Sabtu pagi ada doa pengurapan di tempat ini, dan itu sesuatu yang indah. Tetapi izinkan malam ini saya bersama dengan Bapak Ibu untuk melihat sedikit lebih dalam apa sih yang disebut dengan pengurapan Roh Kudus. Apa yang disebut dengan the anointing. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, apa sih yang sebetulnya sedang Dia harapkan terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat di dalam Alkitab tentu saja, tetapi Alkitab tidak memberikan definisi secara jelas, lengkap tentang urapan Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menyinggung tentang pengurapan. Tetapi belum ada satu ayat yang secara gamblang menjelaskan apa itu urapan. Nah, saya mencoba untuk mencari dari banyak definisi, dan saya menemukan ada satu definisi yang bagus sekali yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang mungkin hari ini atau saat-saat ini sedang dipakai Tuhan atau dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala sidang dari gereja yang salah satu gereja yang terbesar di dunia. Namanya adalah Bapak Pendeta David Oyedepo. Lepas daripada kontroversi ini, itu, dan sebagainya, tetapi hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk mengembalakan ratusan ribu jemaat. Bahkan saya mendengar lebih dari 1 juta jemaat. Nah, David Oyedepo memberikan sebuah definisi apa itu urapan. Nah, saya sudah menyediakan PowerPoint. Baik, terima kasih. Definisi urapan menurut David Oyedepo, memang ini tidak di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya tidak bisa mengatakan ini sebagai kebenaran penuh, tapi kita bisa mencoba untuk memahami apa itu yang disebut dengan urapan. Anointing is the empowering. Urapan atau pengurapan adalah sebuah pemberdayaan dari Roh Allah untuk sebuah pencapaian supranatural. Jadi kita mengerti melalui apa yang David Oyedepo sampaikan, dan saya percaya itulah pengalaman beliau, itulah apa yang dialami oleh beliau dan gerejanya, bahwa ketika seorang diurapi, maka Tuhan bermaksud melalui pengurapan itu ada peristiwa, ada pencapaian-pencapaian supranatural yang dialami oleh orang yang diurapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menanamkan benih supranatural. Dalam Kejadian pasal yang pertama dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar serupa dengan Allah berarti ada kekuatan, ada benih supranatural. Di dalam hidup kita Tuhan letakkan itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan, bahkan mungkin sedang mengalami sakit penyakit yang Bapak Ibu merasa tidak ada jalan keluar, atau merasa sulit untuk mengatasi, Bapak Ibu merasa keterbatasan di dalam menyelesaikan tantangan itu, saya ingin berkata bahwa itu bagus buat kita, baik buat kita. Apa alasannya? Alasannya adalah supaya kita mengerti bahwa Tuhan mau kita masuk di dalam alam supranatural. Ketika pengetahuan kita secara natural, ketika pengalaman kita secara natural, ketika uang, kekuatan secara natural gagal untuk mengatasi masalah-masalah hidup kita,
Itu sebetulnya menjadi tantangan Tuhan buat kita untuk kita masuk di dalam alam supranatural. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah hidup dan kita bisa mengatasinya dengan cara-cara kita, dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita, maka rasanya kita tidak akan tertarik untuk masuk di dalam alam supranatural. Padahal Tuhan menciptakan dalam diri kita, di dalam hidup kita, benih supranatural. Kalau Anda mengenal seorang jago bulu tangkis sekian tahun yang lalu, yang bernama Rudy Hartono, saudara, ya, dia menjadi juara dunia. Dia menjadi juara All England. Dan mungkin sampai hari ini belum ada yang bisa menyamainya. Tapi sebelum dia menjadi juara All England, maka dia harus menapak tangga dari juara kampung, juara kota, juara daerah, dan kemudian menjadi juara nasional, baru kemudian sampai pada juara internasional. Nah, Bapak Ibu bayangkan, kalau dia menjadi juara kota, lalu yang dihadapi adalah musuh-musuh juara kampung. Tentu saja dia akan menang dengan sangat mudah. Tentu saja dia akan mengalahkan musuhnya tidak dengan susah payah. Tetapi akibatnya adalah sulit buat dia untuk bisa menjadi juara provinsi atau juara nasional. Karena lawan-lawannya adalah lawan-lawan cuman juara kampung. Nah, kalau dia berhadapan dengan juara nasional yang lebih dahulu menjadi juara, mungkin dia akan mengalami kekalahan. Dan dia berkata, bagaimana caranya saya mengalahkan orang ini? Bagaimana caranya saya bisa menang? Dan dia akan berlatih, dia akan berlatih, dia akan berlatih. Lalu, kemudian dia bisa menang. Dan begitu seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kesulitan, tantangan secara natural, malam hari ini ada berita baik buat kita semua. Tuhan menyediakan pengurapan Roh Kudus untuk kita bisa mencapai alam supranatural. Kita bisa mencapai pencapaian supranatural. Dan itu disediakan Tuhan buat kita semuanya. David Oyedepo berkata, anointing adalah pemberdayaan daripada Roh Allah untuk pencapaian supranatural. Adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup seseorang yang menghasilkan hasil-hasil extraordinary, hasil-hasil yang luar biasa. Urapan adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi manusia mencapai kedahsyatan, untuk mencapai kedahsyatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh David Oyedepo, maka tentu saja hati kita menjadi besar. Hati kita menjadi begitu rindu untuk bisa mencapai hal-hal yang supranatural itu. Dan saya berkata kepada kita bahwa itu tidak salah. Itu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman beliau. Dan saya percaya itu juga akan menjadi pengalaman kita kalau Roh Kudus turun mengurapi kita. Tetapi malam ini saya ingin masuk sedikit lebih dalam. Bahwa sebelum kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang supranatural itu, Tuhan sebetulnya memberi kepada kita sebuah tujuan yang jauh lebih kuat, jauh lebih dalam ketika Dia mau mengurapi kita. Jadi tangkap lebih dahulu bahwa Tuhan memberi kita pengurapan. Dari pengalaman hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ini, bahwa akan ada pencapaian supranatural yang kita bisa capai. Tetapi sebelum mencapai ke sana, Tuhan memberi kepada kita sebuah tujuan di dalam pengurapan itu. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab berkata seperti ini. Nabi Yesaya memberikan suatu nubuatan, memberikan sebuah gambaran seperti apa tujuan pengurapan diberi kepada kita. Yesaya 61 sampai 3 berkata seperti ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Tuhan telah mengurapi aku. Dan Ia telah mengutus aku untuk. Bapak Ibu akan menemukan kata untuk beberapa kali. Artinya,
Urapan diberikan dengan sebuah tujuan. Urapan diberikan dengan sebuah maksud, dengan sebuah sasaran. Dan nanti kalau kita baca masing-masing tujuan itu, kita akan mengerti kemana tujuan itu. Tapi kita baca lebih dahulu bersama-sama Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu. Ia telah mengutus aku untuk, pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Pengurapan dimaksudkan supaya melalui hidup kita, orang yang sengsara, orang yang remuk hati bisa mengalami pemulihan. Yang kedua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Yang kedua, pengurapan diberikan supaya melalui kita, orang yang terbelenggu, orang yang tertawan oleh dosa, oleh kejahatan, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, melalui pengurapan itu, pencapaian supranatural itu, belenggu dilepaskan. Yang ketiga, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk memberitahukan kepada orang-orang yang dizolimi, untuk memberitahukan kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas apa yang orang buat dalam hidup Anda yang memperlakukan Anda tidak adil. Ketika Anda dalam pengurapan Tuhan, Anda akan memberitahukan kepada mereka yang sedang dalam keadaan diperlakukan tidak adil, bahwa akan ada tahun kemurahan Tuhan buat Anda, dan akan ada pembalasan dari Allah kepada orang yang memperlakukan Anda secara tidak adil. Yang berikutnya, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Pengurapan diberikan kepada kita supaya melalui hidup kita ada kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangkitkan semangat. Kepada siapa? Kepada orang yang berkabung. Ada banyak orang berkabung di sekitar kita, saudara. Bukan hanya berkabung karena kematian seseorang, tapi berkabung oleh karena masa depannya hancur, berkabung oleh karena keluarganya hancur, berkabung oleh karena pekerjaannya sedang diambang kebangkrutan. Dan ketika kita diurapi, Tuhan mau kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Selanjutnya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Lalu Yesaya menutup semua tujuan itu dengan satu kesimpulan, untuk memperlihatkan keagungannya, to display His glory. Jadi pengurapan diberi kepada kita supaya kita bisa melakukan pencapaian-pencapaian supranatural, tetapi bukan untuk menguntungkan kita, bukan untuk memperkaya kita, bukan untuk membuat nama kita populer, tetapi supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Itu tujuan pengurapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang bergaul dengan roh-roh supernatural atau adikodrati, maka kita bisa melihat contoh-contoh di luar sana, orang-orang yang suka bergaul dengan roh-roh jahat dan menjadi orang-orang yang sakti, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang bisa meramal, orang-orang yang bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Tapi Anda lihat, apa yang mereka lakukan adalah untuk menguntungkan dirinya, apa yang mereka lakukan adalah untuk memperkaya dirinya. Roh Tuhan diberikan bukan untuk memperkaya kita, tapi roh Tuhan diberikan, pengurapan diberikan, supaya melalui kita, orang yang berkabung, orang yang susah, orang yang terbelenggu, orang yang patah semangat, kita bisa memberi kepada mereka sebuah kekuatan yang datang melalui urapan Roh Kudus. Itu adalah tujuan pengurapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang pengurapan, ada banyak orang berhenti pada manifestasi. Manifestasi pengurapan. Saya adalah salah seorang yang juga pernah sampai pada sebuah titik di mana saya begitu senang dengan manifestasi dari pengurapan. Sekian puluh tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi kaum muda di kota Surabaya ini, Bapak Ibu, datang pada waktu itu seorang hamba Tuhan dari Malaysia.
seorang yang membawa pelayanan yang disebut dengan rebah di dalam roh. Pada waktu itu kejadian itu belum biasa. Tidak banyak kita melihat ada pelayanan orang didoakan dan rebah. Dan pada waktu itu datang hamba Tuhan ini, seorang yang bernama Crispus Ratnam. Datang ke Surabaya, Bapak Ibu. Saya masih kuliah pada waktu itu. Dan saya diajak teman saya untuk hadir dalam KKR yang beliau lakukan. Dan saya datang ke sana, saya melihat firman Tuhan disampaikan, dan kemudian beliau mengundang orang-orang untuk datang dan didoakan. Untuk pertama kali saya lihat dalam hidup saya, orang didoakan bisa rebah. Saya pikir luar biasa sekali. Begitu sakti orang ini. Orang bisa hanya dengan sentuhan ringan dan orang bisa jatuh. Disentuh dan orang bisa jatuh. Wih, luar biasa sekali. Waktu itu belum, saudara, Benny Hinn belum ada, belum menjadi begitu terkenal. Dan saya coba-coba Bapak Ibu untuk gimana sih rasanya rebah itu, saudara. Gimana sih rasanya slim in the spirit itu. Dan saya maju ke depan. Dan kemudian menunggu. Dan dia datang dan menumpangkan tangan. Dan kemudian tiba-tiba, saudara, kaki saya seperti hilang kekuatannya. Dan dengan begitu cepat, kemudian saya rebah. Tapi karena saya sudah melihat contoh-contoh yang lain, bahwa rebah itu ke belakang dan ada yang menahan, jadi saya tidak ragu-ragu. Dan saya tahu di belakang saya ada orang yang menolong, ada catcher yang menolong, jadi saya segera, waduh enak sekali, rebah, begitu saudara. Dan pada waktu rebah, saya merasakan damai yang luar biasa. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Saya mendengar orang-orang menangis, orang-orang menyanyi, orang-orang berteriak, orang-orang berdoa, mendengar. Tapi di dalam ini ada sebuah kedamaian yang luar biasa. Dan malam itu, saudara, untuk pertama kali dalam hidup saya, ibadah selesai, dan saya masih tergeletak di lantai. Dan kemudian ketika saya sudah merasa kok nggak ada orang lagi ngomong, nggak ada orang lagi bercengkerama, saya mulai pelan-pelan buka mata. Tinggal saya sendirian di situ, Bapak Ibu. Dan kemudian saya bangun pulang, rasanya lega sekali. Dan saya cari tahu di mana hamba Tuhan ini akan melayani keesokan harinya. Dan saya dapatkan ternyata dia melayani di sebuah tempat di Surabaya ini, di sebuah gang kecil, Bapak Ibu. Dan saya waktu itu pulang dari kuliah dengan hati yang haus, dengan kerinduan yang luar biasa. Saya cari hamba Tuhan ini. Dan dia ternyata melayani di sebuah rumah. Di situ ditata kursi-kursi, ibadah disebutkan jam 6. Saya dengan cepat dari sekolah, 5:30 saya sampai di situ. Tidak ada satu orang pun yang datang. Saya menjadi curiga dan saya tanya, apa betul ini tempat di mana Bapak Pendeta Crispus Ratnam akan hadir? Oh ya betul. Kenapa tidak ada orang? Oh ya nanti ibadahnya jam 7. Kenapa di selebaran dibilang jam 6? Ya dibilang jam 6 supaya kalau nanti dibilang jam 7 mereka datang jam 8. Katanya begitu saudara. Jadi saya duduk di situ menunggu lama sekali. Oke, tidak apa-apa, hati haus. Hati haus saudara. Dan kemudian ibadah berjalan. Saya tidak terlalu peduli dengan puji-pujian karena saya kepingin sekali untuk mengalami manifestasi dari pengurapan itu. Jadi puji-pujian saya pikir lama sekali, cepat, khotbah, aduh lama sekali. Yang penting saya mau cepat-cepat maju, saya mau ditumpangin tangan dan saya mau kembali mengalami rebah itu. Dan waktunya tiba, dia selesai khotbah, saya maju ke depan, saya ditumpangi tangan lagi. Aduh, mengalami lagi kedamaian yang kemarin saya pernah alami. Namun Bapak Ibu saya beritahukan bahwa ternyata rebah sedemikian itu tidak membawa perubahan yang terlalu banyak dalam hidup saya. Kecuali waktu itu saya mengalami damai. Saya tidak menentang orang rebah. Saya sering mendoakan orang dan orang menjadi rebah. Di gereja kami mempraktekkan itu. Kami mengizinkan Roh Kudus untuk bergerak dengan bebas. Tapi saya selalu mengatakan bahwa jangan berhenti pada pengurapan yang berorientasi pada manifestasi. Sebab pengurapan tidak hanya untuk sampai manifestasi. Pengurapan punya tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan yang ilahi. Tujuan yang sangat mendasar. Tujuannya adalah hidup yang diubahkan. Bukan untuk selfish, bukan untuk diri sendiri. Tetapi melalui pengurapan itu, Tuhan memperlengkapi kita untuk menolong orang lain. Untuk menolong orang yang menderita. Untuk menolong orang yang terikat dan orang yang terbelenggu. Apa dampak dari pengurapan? Yang pertama adalah fokus hidup berubah.
Jadi Bapak Ibu, kalau Anda datang di dalam ibadah dan kita merindukan Tuhan, urapi saya. Mari kita mengerti, urapan itu bukan untuk mendatangkan mujizat Bapak Ibu. Di dalam Tuhan mengurapi kita bukan hanya untuk membuat penyakit kita sembuh. Di dalam Tuhan mengurapi kita bukan hanya membuat hutang kita lunas. Tetapi di dalam Tuhan mengurapi kita, Dia mau fokus hidup kita berubah. Bukan hanya untuk diri lagi, tapi dalam hati kita dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga ketika melihat orang dalam keadaan susah, hati tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika kita bicara kepada orang itu, yang bicara bukan kemampuan kita, tapi yang bicara adalah kata-kata yang diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa membebaskan mereka yang terbelenggu, kita bisa menghibur mereka yang berkabung. Hidup kita menjadi dampak, perkataan kita menjadi dampak, pelayanan kita menjadi dampak. Dan kita belajar untuk selalu memberi yang terbaik. Orang-orang yang tinggal dalam pengurapan Tuhan, yang tinggal dalam hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saya percaya salah satu dampaknya adalah Anda selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Manusia ini pada dasarnya tidak ingin memberi, Bapak Ibu. Daging kita itu ingin mengambil, mengumpulkan, menikmati. Tapi ketika orang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, fokus hidupnya berubah. Yang keluar adalah keinginan untuk memberi, keinginan untuk mempersembahkan. Dan dari mana datangnya keinginan itu? Dari Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi kita. Dampak yang lain adalah mengalami tahun kemurahan Tuhan. Kita akan memberitakan kepada orang ada tahun kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan juga akan memberi kepada kita tahun-tahun kemurahan. Di mana orang mengalami kesulitan, orang yang diurapi Tuhan akan diberikan banyak strategi, banyak jalan keluar, dan membuat hidup kita menjadi saksi buat orang lain. Dan yang terakhir, dampak daripada pengurapan secara ultimate adalah, secara final adalah display His glory, mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya keluar sebentar dari khotbah ini dan mengingatkan kepada kita semua bahwa nanti di akhir hidup kita, Bapak Ibu, Alkitab berkata, Ibrani berkata bahwa manusia ditetapkan mati hanya satu kali dan setelah itu akan dihakimi. Di dalam penghakiman terakhir kepada semua manusia, maka Tuhan akan memberi pertanyaan kepada kita. Di dalam setiap penghakiman, bahkan di bumi ini, di dalam pengadilan selalu ada pertanyaan. Seorang terdakwa tidak bisa dihukum sebelum dia lebih dahulu diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dilakukan di dalam hidupnya. Begitu juga ketika kita selesai dengan hidup. Bapak Ibu ingat baik-baik, akan ada dua pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap orang ketika dia selesai dengan hidupnya. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa yang engkau buat dengan Yesus? Apa yang menjadi responmu kepada Yesus? Mengapa Yesus? Karena Yesus itulah yang akan menentukan, respon kita kepada Yesus itulah yang akan menentukan apakah kita akan masuk di dalam kekekalan sorgawi atau kekekalan neraka. Orang masuk sorga bukan karena dia baik. Orang masuk sorga bukan karena dia saleh. Orang masuk sorga menurut Alkitab karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita bersyukur, kita semua adalah orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya katakan amin. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Kalau pertanyaan pertama kita jawab, apa yang kau buat dengan Yesus? Kita jawab, saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pertanyaan kedua akan diajukan kepada kita, yaitu, apa yang kau buat dengan hidupmu? Kenapa? Karena hidup yang diberikan kepada kita, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari hidup kita. Dan dia akan bertanya, apa yang kau buat dengan hidupmu? Jawaban yang tepat bagaimana Bapak Ibu? Jawaban yang tepat adalah seharusnya kita bisa menjawab,
Aku memakai hidupku untuk mempermuliakan nama Tuhan. To display His glory. Dan itu jawaban yang ditunggu Tuhan. Jadi hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, biarlah dalam hidup kita, dari sekarang ke depan, sampai dia datang kembali, atau sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, biarlah hidup kita punya tujuan yang satu, tujuan yang kekal, yaitu hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu, Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberi kepada kita pengurapan, supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak daripada pengurapan itu bukan hanya sesaat, bukan hanya ketika kita diurapi kemudian kita rebah, bukannya diurapi dan kemudian kita menangis atau kemudian kita bisa bersuka cita, tapi dampak pengurapan adalah sepanjang umur hidup kita. Ketika seorang diurapi, fokus hidupnya berubah, perkataannya, pelayanannya memberi dampak kepada orang lain, dan semuanya itu menuju kepada sebuah sasaran akhir, yaitu hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu ingin hidup Anda, hidup saya mempermuliakan nama Tuhan? Yang ingin lambaikan tangan saudara, yang ingin berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu sebabnya Tuhan memberi kepada kita pengurapan. Bukan hanya untuk sesuatu yang kita nikmati, daging yang kita nikmati, tapi benar-benar ada perubahan di dalam hidup kita. Bagian terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita semua beberapa contoh orang-orang yang mengalami pengurapan dalam hidupnya. Contoh yang sempurna adalah contoh dari Yesus Kristus. Bagaimana Yesus mengalami pengurapan? Mari kita lihat bersama-sama. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama, dan ayat 14 dan 15. Yesus juga diurapi. Mari kita lihat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dia dipenuhi Roh Kudus, dia diurapi Roh Kudus. Lalu ayat 14 dan 15 berkata seperti ini. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Semua orang memuji dia. Bapak Ibu, jangan kita memikirkan, membayangkan Yesus seperti yang kita kenal sekarang, sebagai pribadi yang luar biasa, ajaib, dahsyat, ya, dengan kuasa, dengan segala macam atribut yang luar biasa. Waktu itu Yesus sebagai manusia tidak banyak dikenal orang, Bapak Ibu. Dia hanya anak tukang kayu. Dia bukan anak dari raja. Dia bukan anak dari pembesar. Dia hanya anak dari tukang kayu. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Yesus yang hanya anak tukang kayu itu diurapi oleh Roh Kudus, maka kemudian dia bisa menjadi berkat dengan kepada begitu banyak orang, dan Alkitab berkata semua orang memuji dia. Betapa luar biasanya kalau ini terjadi di dalam jemaat Gereja Betani. Mungkin tidak banyak dari antara kita anak dari orang-orang kaya, anak dari orang-orang pandai. Sebagian besar kita adalah anak daripada orang-orang yang sederhana. Tetapi dengar Bapak Ibu, ketika pengurapan turun atas kita, dia bisa melengkapi kita dengan kuasa supranatural. Lalu kemudian perkataan kita, pelayanan kita menjadi dampak. Dan orang akan berkata kepada kita, kuwi lho wong Kristen, kuwi lho wong apik. Itu loh orang Kristen, itu loh orang baik. Kenapa bisa begitu? Karena ada pengurapan yang tinggal dalam kita dan yang mengubah hidup kita. Yang kedua, contoh yang dialami oleh para murid. Kisah pasal 4 ayat 31. Alkitab berkata seperti ini. Sesudah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu goyang. Lalu mereka semua dikuasai oleh Roh Allah, diurapi oleh Roh Allah, dan mereka mulai berbicara dengan berani sekali tentang berita dari Allah. Bapak Ibu, ingat baik-baik, murid-murid pada waktu itu adalah kelompok orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Bukan cuma itu, pemimpin mereka Yesus disebut sebagai pemberontak Romawi, itu sebabnya dihukum. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau pemimpinnya dihukum mati, tentu anak buahnya akan kecipratan,
stigma itu, akan kena tuduhan-tuduhan itu sebabnya mereka berdoa, mereka berkumpul dan berkumpul untuk berdoa. Tapi jangan lupa, mereka juga berkumpul sebetulnya untuk sembunyi, Bapak Ibu, karena mereka dalam keadaan yang takut, mereka dalam keadaan terjepit. Tapi dengar baik-baik malam ini, ketika mereka berkumpul, ketika mereka dalam keadaan terjepit, Roh Kudus turun atas mereka, Roh Kudus mengurapi mereka, dan Alkitab berkata mereka keluar dari kamar lotang Yerusalem, dan mereka dengan berani sekali memberitakan berita tentang Allah. Saya percaya itulah kerinduan setiap gembala sidang. Itulah kerinduan gembala sidang Anda. Itulah juga kerinduan saya sebagai gembala atas jemaat saya. Betapa kami rindu jemaat punya keberanian untuk menyampaikan berita tentang Allah. Tapi keberanian itu tidak mungkin bisa didapat kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia. Harus ada intervensi supranatural, dan itu kita dapat melalui urapan Roh Kudus. Yang berikutnya, seorang yang bernama Yosua, Ulangan 34 ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu, Yosua adalah pengganti Musa. Tapi saya mau beritahukan kepada kita, Musa adalah pemimpin karismatik. Dia pemimpin yang luar biasa, saudara. Hikmatnya, kelembutan hatinya, segala ketekunannya. Yosua masih anak bawang, masih muda, masih sederhana. Dan Musa mati. Yosua harus melanjutkan kepemimpinan Musa. Bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu. Saya mengalami dalam hidup saya bagaimana gembala sidang kami, founder GBI Gajah Mada, pada waktu yang lalu, Bapak Pendeta Lukas Sebaja dan Hana Sebaja. Mungkin kalau Anda cukup lama menjadi orang Kristen, mungkin Anda pernah mendengar nama Ibu Hana Sebaja. Beliau adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, dipakai Tuhan berapi-api pada masanya. Dan begitu mereka orang-orang yang diurapi Tuhan, begitu mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa cacat. Tapi waktunya tiba, mereka harus selesai dengan hidup, dan mereka harus menerima kemuliaan di dalam rumah Bapa. Kami harus melanjutkan, saya dan istri harus melanjutkan sebuah beban yang sangat berat bagi kami, Bapak Ibu. Sulit sekali untuk menyamai kehebatan daripada orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Persis seperti Yosua ketika dia menggantikan Musa. Tapi saya bersyukur, saya belajar dari Yosua. Yosua diurapi dengan roh kebijaksanaan. Dan saya berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Urapi saya, Roh Kudus tolong saya, bantu saya bodoh, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Dan puji Tuhan, ketika sudah berjalan beberapa tahun, saudara, saya melihat Tuhan dengan anugerahnya menolong saya untuk berjalan, untuk meneruskan apa yang telah diletakkan oleh Bapak dan Ibu rohani kami. Dan saya mulai berkata, dan saya berani berkata kepada kita semua, walaupun Anda tidak berpengalaman, tetapi ketika Anda diurapi oleh Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Yosua mendapat otoritas ilahi. Dia masih muda, dia masih tidak banyak pengalaman, tapi ketika Roh Tuhan mengurapi dia, ada otoritas ilahi yang turun atasnya. Contoh berikutnya adalah seorang yang bernama Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Bapak Ibu, Gideon lahir ketika Israel sedang dalam kesulitan, menjadi bulan-bulanan dari tentara Midian. Alkitab berkata, tentara Midian itu seperti belalang banyaknya. Dan Gideon menghadapi keadaan yang sulit. Tapi puji Tuhan, ada roh Allah yang mengurapi dia. Sehingga Tuhan memberi hikmat kepada Gideon. Gideon mendapat strategi ilahi, Bapak Ibu. Malam ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, ekonomi di Indonesia sedang sulit-sulitnya hari-hari ini. Ekonomi kita sedang dalam keadaan yang penuh perjuangan.
Tapi saya mau berkata, di dalam nama Yesus dan dengan kuasa urapan Roh Kudus, Tuhan akan memberi kepada para pebisnis yang diurapi Tuhan strategi ilahi untuk Anda bisa membuat pencapaian-pencapaian, terobosan-terobosan dengan hikmat Allah yang turun dari pengurapan Roh Kudus. Yang berikutnya, seorang yang bernama Simson, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapik-capiknya seperti orang mencapik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Bapak Ibu, kita lepaskan sebentar kontroversi Simson, karena kemudian pada akhirnya dia jatuh. Tapi sebelum dia jatuh, ada pengurapan roh Allah. Simson mendapat kekuatan jasmani yang luar biasa. Malam ini kalau ada di antara Bapak Ibu, khususnya mungkin ibu-ibu, yang sedang lelah menghadapi problem rumah tangga. Ibu-ibu sedang berjuang pagi hari mengatur anak-anak, kemudian bekerja, malam hari masih melayani keluarga. Bapak ibu-ibu merasa kelelahan karena fisik ibu tidak sekuat seorang pria atau suami. Malam ini saya mau katakan kepada kita semua, ada urapan Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Minta urapan itu. Kekuatan diberikan sebagaimana Simson mendapatkannya. Kemudian contoh terakhir adalah seorang yang bernama Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Perhatikan kalimat ini bagus sekali. Sejak hari itu dan seterusnya, sejak hari itu sampai akhir hidupnya, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud mendapat kuasa seumur hidupnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam sejarah Daud, ketika dia diurapi oleh Samuel, tidak seketika dia menjadi raja, tapi tidak pernah dia mengalami kekalahan dalam hidupnya. Dia selalu menang. Ada satu saat ketika kota Siklag di mana dia tinggal, kemudian dia mengalami keadaan yang sulit dan kemudian Siklag terbakar dan ada keluarganya ditawan. Tapi Daud dengan kekuatan yang sungguh luar biasa mengejar para tawanan, mengejar para musuhnya dan melepaskan tawanan itu. Daud tidak pernah kalah sepanjang umur hidupnya, bukan karena dia hebat, tapi karena dia diurapi oleh Roh Allah. Sehingga pada akhir hidupnya dia menulis sebuah Mazmur 92 ayat 11 sampai 15. Mazmur 92 ayat 11 sampai 15. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Aku diurapi dengan Roh Kudus. Aku melihat kekalahan musuh-musuhku. Orang-orang yang telah bangkit melawan aku. Rencana-rencana jahat mereka sudah kudengar. Lalu dia berkata begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Apa akibatnya? Orang yang diurapi Tuhan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu janji Tuhan ketika Roh Allah mengurapi setiap kita. Malam hari ini, sementara kita memperingati doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, jangan hanya sekedar sebuah peringatan, tapi mari kita alami Roh Kudus yang mengurapi kita. Dan kemudian ketika dia mulai menjamah hati kita, sadarilah dia mau mengubah fokus hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi dampak buat orang lain, hidup kita menjadi berkat buat orang lain, yang pada ujungnya adalah nama Tuhan dipermuliakan melalui kita semua. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita sembah Dia. Kita rindukan untuk beberapa 2, 3, 4 menit ini. Mari harapkan Roh Kudus dengan kerinduan yang begitu dalam di dalam kita. Kita minta pengurapan itu. Kita minta aliran itu datang pada kita. Sebuah lagu lama saya ingin ajak kita nyanyi bersama-sama. Seperti rusa rindu akan sungaimu, demikianlah hatiku rindu akan engkau. Urapiku, penuhiku dengan minyak baru. Urapiku dengan urapan baru. Kalau Bapak Ibu merindukan hal itu, saya mengundang kita untuk membuka tangan kita. Dan setelah kita menyanyikan lagu ini,
Saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama di dalam bahasa roh. Dan sementara itu nantikan sesuatu sedang bergerak dalam hidup kita. Nantikan pengurapan itu turun ke atas kita. Sehingga ketika kita pulang dari tempat ini, kekuatan kita dipulihkan, pengharapan kita dipulihkan, dan Tuhan akan memakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, to display His glory. Kita buka tangan kita bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan seperti rusa rindu sungaimu. Mari datang kepada Dia. Begitulah jiwamu, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Sama-sama katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Mari datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan. Kami Tuhan, urapiku dengan minyak. Lagi kita katakan penuhi. Yes, Jesus. Mari mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dimanapun Anda berdiri, dimanapun Anda berada saat ini, mari berkata-kata dalam bahasa roh. Mari minta pengurapan, mari minta kekuatan, mari minta hikmat, minta hikmat. Gideon mendapat hikmat, Simpson mendapat kekuatan, Daud mendapatkan kuasa. Ketika pengurapan Allah turun, ketika pengurapan Allah turun, sikira lama 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 syata kara lama 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 lama, sikira lama 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 lama. Mari terus berdoa, terus berdoa dalam bahasa roh. Sikira lama 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 lama. Sikira lama 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 lama. Sikira lama 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 lama. Mari jemaat berdoa dengan lebih kuat, berdoa dengan lebih kuat. Kita mari semua yang di balkon, yang di belakang berdoa. Kita urapanmu turun atas kami Tuhan. Urapanmu melanda setiap kami. Urapanmu menguasai kami.
Kuatkan yang lemah Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para businessman di tempat ini, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga. Berikan kuasa yang berkemenangan atas kami. Sikira lama 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 syata kara lama. Sikira lama 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 syata kara lama lama lama. Irapa kata kara lama sikira lama lama ya lama syata kara lama. Syara baba 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 baba. Oh raba baba baba baba. Oh raba baba baba baba. Syata baba 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 baba. Sekali lagi katakan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami, dengan minyak kudus. Lagi ku penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sungguh percaya malam hari ini kami menerima pengurapan Tuhan dan kuasa-Mu, keajaiban-Mu. Kami percaya kami menerimanya malam hari ini. Dan biar sempurna Tuhan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mendengar kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat yang dikasihi. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apapun yang beliau kerjakan akan semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biar pelayanan, keluarga dan apapun kesehatannya, kami percaya Tuhan Engkau akan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kami rindu memberi korban yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya korban yang kami persembahkan akan mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kami akan memberi korban yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati bersama kita berkata amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sementara Bapak Ibu memberikan korban persembahan, akan ada beberapa pengumuman. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih. Berikut adalah informasi agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dimohon untuk hadir sebelum ibadah dilaksanakan, serta tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah dapat berlangsung hikmat hingga selesai. Hadiri doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden.
Doa pengurapan dimulai jam 3 sampai 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi sampai selesai. Datang dan nikmati hadirat mujizat Tuhan. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Di sini, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silahkan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan seperti kunjungan kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, Anda dapat menghubungi koordinator diaken setempat, serta mengisi formulir yang disediakan, atau bisa telepon di 593 6880 setiap hari jam 8 sampai 10 malam. Buat kamu yang duduk di kelas 3 hingga 7, ikutan somat yuk. Sekolah orientasi melayani anak terang dengan tema Salvation 22 hingga 24 Juni 2015 di Geraha Betani Nginden yang dibagi dalam 2 gelombang. Info lengkapnya, telepon aja Kak Christine di 593 6880. Tempat terbatas. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Curahkan kuasa-Mu, Mujizat terjadi di dalam ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di dalam ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat sama-sama kita buka kedua tangan kita. Kipa patah kaya ranamangku mama sikapa kaya lamangka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.